Beberapa minggu ini kita sudah belajar dan Anda mungkin tidak terasa temanya adalah meneladani Yesus. Minggu pertama, 2 minggu yang lalu Pastor Carson memulai dengan bagaimana kita belajar dari penundukan diri Tuhan Yesus dan kerendahan hati Tuhan Yesus. Dan minggu lalu Pastor Joy Manik menyampaikan firman yang juga sangat luar biasa. Kita belajar tentang kedaulatan Tuhan. Katakan kedaulatan Tuhan. Kurang keras, katakan kedaulatan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang mutlak yang tidak bisa dibatalkan. Keselamatan, rancangan Tuhan atas hidupmu. Kita belajar bahwa Yesus bukan hanya mengasihi tapi dia penuh dengan kuasa. Dan minggu ketiga ini bagian saya, kita belajar meneladani hati Tuhan. Yaitu belas kasihan Kristus. Supaya di tahun Great Harvest, pusat dari gereja ini bukan pengkhotbahnya, bukan gembalanya, bukan musik pujian penyembahannya, tetapi Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Saya pengen tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Thank you buat Pastor Carson yang sudah mempersiapkan semua materi ini. Jadi saya harus tunduk dengan beliau, dengan apa yang sudah disiapkan. Kita lihat keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Hari-hari ini apa fungsi gereja kalau kita tidak benar-benar melakukannya untuk Tuhan? Karena Alkitab selalu berkata pada akhirnya hanya tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Tapi ini yang dunia tidak miliki. Kita buka dulu di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan kepada Anda. Inilah keadaan dunia hari-hari ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Kita lihat ya, banyak masalah keluarga hari-hari ini. Banyak sekali anak-anak generasi yang sekarang ini mereka tidak tahu apa yang namanya uhau, apa yang namanya yolimau. Ya, yolimau itu artinya gini, benar-benar punya hati yang mau tunduk, nurut sama orang tua. Sudah jarang kita lihat anak-anak muda mau mendengarkan orang tua. Juga dengan orang tua rohani. Tidak mempedulikan agama dikatakan. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Alkitab sudah ngomong. Ayat 4 dan 5 berkata seperti ini. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bahkan ya minggu lalu sesuatu yang menemplak sekali ketika Pastor Joy ngomong. Kadang kita ngomong kalau kita pelayanan untuk Tuhan atau bekerja untuk Tuhan. Tapi setiap hari kita mesti cek dan recheck hati kita. Karena kadang itu semua hanyalah menjadi topeng dan alasan. Oh, bekerja untuk Tuhan kok. Aku bekerja untuk keluarga kok. Tapi seberapa banyak kita sedang feeding our ego. Kita sedang memberi makan ego kita. Kita gak mau dikontrol sama firman. Kita gak mau direfleksi oleh Injil. Jangan salah, Injil itu mengenakkan. Saya tahu, Injil itu penuh kuasa. Tapi Injil juga mengkoreksi hati kita. Itu tugas setiap daripada kita. Setiap pengkhotbah di tempat ini. Dan dikatakan ini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini yang lebih ngeri. Banyak orang kelihatannya ke gereja, melayani. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, kata Paulus. Dan ayat selanjutnya Matius 24 berkata seperti ini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Anda tahu virus yang terhebat, virus yang paling menakutkan bukan COVID-19 atau virus-virus yang akan datang. Tetapi virus yang paling menakutkan adalah ketika kasih menjadi dingin. Bahkan itu juga terjadi di dalam gereja. Tetapi apa yang Tuhan katakan, Yohanes 3:16, Tuhan selalu melakukan semuanya, rancangannya, kebaikannya, bahkan melihat masa depanmu, bahkan sebelum dunia dijadikan. Ini adalah fondasi yang Tuhan selalu taruh di dalam setiap apapun yang Tuhan Yesus lakukan, yang Bapa lakukan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Katakan akan dunia ini. Makanya kenapa temanya The Great Harvest tahun ini. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, bukan hanya kepada orang-orang baik. Karena justru gereja adalah bengkelnya orang sakit.
tempatnya orang sakit. Yesus berkata, kalau kamu sudah baik, kamu tidak membutuhkan tabib. Justru karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, di dalam kemahatauan Allah, dia sudah tahu kok siapa yang akan menolak dia, siapa yang akan menerima dia. Tetapi dia tetap memutuskan untuk melakukan segala sesuatunya atas dasar kasih, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pengorbanan yang sesungguhnya selalu keluar dari kasih yang murni. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Tuhan. Saya pernah ketemu dengan evangelis yang sangat hebat. Dia menginjil di mana-mana. Dia menopatkan banyak orang. Sekalipun hidupannya tidak sempurna. Suatu hari ketika saya boleh duduk makan dengan dia, saya cuma tanya, kau sudah melakukan hal yang luar biasa. Kau sudah KKR, sekali KKR 600.000 orang berkumpul di Nigeria, di Afrika. Engkau melihat pertobatan jiwa-jiwa. Engkau melihat ada ratusan ribu orang yang respon menerima Yesus. Di lapangan-lapangan engkau berkhotbah. Apalagi yang mau engkau capai. Dia cuma mengingatkan saya seperti ini. Young man, dia panggil saya anak muda. Dia adalah seorang Canadian, orang Kanada. Dia bilang gini, semua yang saya lakukan ini akan sia-sia kalau gak ada kasih dalam hidupku. Aku tidak lagi bermimpi untuk pergi ke benua ini, benua itu, melakukan lebih banyak KKR. Tapi aku cuma minta Tuhan setiap hari, Tuhan biarlah kasih dalam hatiku berlimpah-limpah. Dan aku lebih lagi mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang seperti Engkau mengasihi mereka. At the end of the day, Tuhan ngomong gini, orang yang mengasihi, orang yang lemah lembut memiliki bumi. Bayangkan, memiliki bumi. Halo, dan kita lihat dari cerita ini, mari kita meneladani hati Tuhan. Saya gak sempurna, Anda gak sempurna. Kita semua sama-sama manusia biasa, bukan? Ketika saya berdoa kemarin mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba istri saya ngomong, kamu tahu gak? Kita mau berusaha seperti apapun, kadang namanya manusia. Ini pembicaraan suami istri hamba Tuhan ya. Kita pun bisa yang namanya lelah. Kita bisa yang namanya capek. Tapi tahu nggak yang dia share itu sama saya. Ketika aku capek, karena dia ini orangnya introvert, ya orangnya sebenarnya pendiam seperti saya. Haleluya, kok semuanya senyum ya. Dia ngomong gini, secapek apanya, secapek-capeknya aku, kok aku ngerasa ya, Tuhan tuh selalu tarik aku loh. Tuhan tuh selalu ingatkan aku untuk berdoa untuk orang ini, untuk orang itu. Tuhan selalu kasih aku anugerah. Bahkan dia bilang gini, ketika aku kadang di walk-in closet lagi siap-siap gitu ya. Ya, kalau wanita mungkin lagi make up, tiba-tiba Tuhan bisa ngomong, tahu enggak? Lebih dari semua kesibukan yang kau lakukan, beban yang kau pikul, aku mengasihi kamu. Wow, ternyata hubungan dengan Tuhan itu lebih dari cukup dari apapun yang saat ini kita lakukan, bahkan butuhkan. Karena Tuhan bukan hanya memakai kita, tapi Tuhan selalu menunggu kita. God is waiting for us in His presence, dalam hadiratnya. Dia yang selalu mencari kita. Dia yang selalu punya inisiatif untuk memakai hidup kita. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat. Kita teladani Dia. Matius 14 ayat 13-14. Ini mungkin kita sering dengar cerita ini. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Tapi saya hanya akan bahas 4 ayat hari ini ya. Nanti saya sambung di 2 minggu lagi. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ. Katakan menyingkirlah Ia. Ingat ya, Yesus ketika di dunia, dia 100% Allah. Tapi dia juga 100% manusia. Dia merasakan capek melayani. Dia merasakan kesibukan seperti yang kita rasakan. Dia merasakan kelelahan kita. Dia merasakan, ada beberapa yang mungkin ngerasa, kok beberapa belakangan ini, kok apes terus ya. Nggak tahu kenapa, misalnya apa, banku gembos, atau mungkin kok aku ditipu, kok aku, Yesus merasakan itu semua. Dan dia tetap 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Dia merasakan seperti apa yang kita rasakan. Dia mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Kita baca ayat 14 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka apa? Tergeraklah hatinya oleh
kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Enggak diomong gini, mereka yang sudah mendaftar, mereka yang sudah life group, mereka yang sudah beriman. Enggak, semua mereka yang sakit, Tuhan mendengarkan mereka. Di tengah kesibukan dan bahkan kalau kita lihat konteks dari Matius 13, Yesus baru mengalami kesedihan yang sangat pedih. Di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, saudara sepupunya Yohanes Pembaptis baru dipenggal kepalanya oleh Herodes. Yesus punya banyak alasan untuk tidak melakukan pelayanan. Tuhan punya banyak alasan untuk tidak menyembuhkan orang, untuk tidak hadir. Kita punya banyak alasan untuk kita nggak datang ibadah. Kita punya banyak alasan hari-hari ini, aku sibuk. Kita punya banyak alasan seharusnya untuk kita seakan-akan memang cengli lah, kita nggak hadir atau kita tidak melayani. Yesus merasakan hal itu. Tetapi poin yang pertama, kalau kita mau meneladani hati Tuhan, poin yang sangat sederhana. Maka tergeraklah ia oleh belas kasihan. Maka apa? Belas kasihan Kristus selalu menang atas ego dan kepentingan pribadi. Belas kasihan Kristus selalu menang atas setiap apapun yang saat ini capek, rasa malu, rasa nggak layak. Kalau kita minta hatinya Tuhan. Saya tanya kepada Anda, what drives your life right now? Apa yang menjadi dasar atas hidupmu saat ini? Di Jakarta, waktu saya melayani, saya melihat sebuah tempat ibadah yang sangat megah. Dan saya ketemu dengan salah satu orang yang kenal dengan yang membangun tempat ibadah, bukan gereja, tapi nilainya mungkin sekarang mungkin triliun. Waktu dia tanya sama temennya yang salah satu pengurus dan salah satu orang donatur yang naburnya ini luar biasa, pastilah. Dia ikut membelikan tanah, dia ikut membangun tempat yang begitu megah, mungkin menjadi salah satu tempat ibadah yang termahal di Jakarta. Dia cuma tanya sama temennya ini, what drives you? Apa yang mendasari kamu melakukan semua ini? Kelihatannya banyak sekali bantu orang, banyak memberkati orang. Tapi dia bilang gini, ya simple, motivasiku hanyalah satu, supaya nanti aku diterima di sorga. Jadi aku melakukan semua ini, aku kasih uangku semua habis-habisan. Aku melakukan hal yang luar biasa ini untuk supaya aku. Ternyata banyak orang yang melakukan hal yang baik, tapi dasarnya nggak benar. Ingat beberapa minggu lalu saya katakan, semua yang baik belum tentu benar. Halo? Tetapi yang benar, yaitu kebenaran Kristus, kalau dasarnya adalah belas kasihan Tuhan, itu pasti baik. Halo? Banyak orang melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi kita gak sadar. Bahkan mungkin juga itu untuk saya, hamba-hamba Tuhan. Karena kita gak sadar, kelihatannya kita nolong orang. Tapi kadang ada string yang attach, ada sesuatu yang kita enggak tahu, ada sebuah garis yang kita tarik dan berkata, kamu utang budi loh sama aku. Tapi Yesus, hanya Yesus yang punya hati yang murni, bahwa enggak ada apa-apa, enggak ada hal yang harus dia pamerkan, enggak ada hal yang harus dia untungkan untuk dirinya sendiri, tetapi dia driven, dia didorong oleh belas kasihan, sehingga itu mengalahkan semua ego kita. Setiap hari minta hatinya Yesus dalam setiap apapun yang kita lakukan. Karena manusia cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri. Tetapi ketika belas kasihan Tuhan turun, kita tahu apa sih maunya Tuhan dalam hidup ini. Di tahun Great Harvest ini bukan cuma tuaian jiwa. Jemaat semakin penuh, tambah kebaktian, kebangunan rohani terjadi di kids, di anak-anak muda. Bukan hanya itu. Tapi tuaian, yaitu apa? Hubungan dengan Tuhan itu beres tahun ini. Kita melihat sungguh kita melakukannya untuk Yesus dan untuk Yesus saja. Seperti lagu Kiki yang berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Di saat kau capek dalam hidupmu katakan, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat saja katakan, sekali Yesus,
selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Jadikan ini doamu setiap hari di tahun ini. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya selalu diberkati sama lagu ini loh Ki. Tiap hari mengingatkan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Dan setiap kali nyanyi lagu ini tak ada penyesalan. Penyesalannya gini, kok bukan aku yang nulis lagu ini ya gitu ya. Suatu hari ketika kita melayani di Bandung, itu tahun-tahun di mana bahkan gereja kita belum menjadi gereja secara resmi. Kita masih persekutuan doa. Saya dengan beberapa anak-anak muda yang hari ini menikah, melayani di tempat ini. Kita pergi ke Bandung untuk mission trip Bapak Ibu Saudara. Untuk KKR kesembuhan. Di awal-awal gereja ini Anda tahu Tuhan sering pakai kegerakan kesembuhan. Untuk awal-awal mempersatukan kita. Singkat cerita di Bandung, Pastor Kasen pergi dulu ke sana dengan Pastor Dennis untuk training mereka, training pendoa. Karena ini gereja yang cukup besar di Bandung, mungkin gereja terbesar hari ini. Tetapi mereka gak ngerti gimana ya caranya ngatur KKR kesembuhan, bagaimana caranya ya punya belas kasihan. Oh tenang, belas kasihan itu keluar kalau Anda melakukan tindakan terlebih dahulu. Jadi kita training mereka untuk ke rumah sakit di Bandung. Selama 1 minggu mereka bagi flyer, mereka bagi brosur. 2 minggu ya Pastor Kasen ya, mungkin 2 minggu ya. Pastor Kasen harus bolak-balik ke sana 2 kali. Training mereka, doakan orang sakit di rumah sakit. Kadang ada ketakutan, tapi kita selalu ngomong pakai belas kasihan Tuhan. Kadang malu juga karena ditolak. Ya enggak mau, saya bukan Kristen. Tapi orang-orang ini menjadi semangat. Mereka bergerak sampai ke kampung-kampung, mereka bagi brosur. Dan singkat cerita, 2 hari sebelum KKR saya datang ke sana untuk doa impartasi. Pekerjanya ada sekitar 300 orang. Saya mulai ngomong tentang bagaimana Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, bagaimana Tuhan ingin menyembuhkan semua orang ya. Training, doa, sampai malam selesai. Cukup lelah sih, secara manusia pasti lelah. Ya kita harus balik ke hotel, besoknya KKR. Jadi ini 1 hari sebelum KKR, ada impartasi dan doa. Lalu kita makan di salah satu restoran jemaat. Di sana waktu kita makan dalam hati gini, finally rek jam 10 semua pekerja saya suruh mereka makan dulu. Semua yang ikut mission trip ya itu kan hatinya Tuhan toh. Saya selalu make sure ayo semua yang ikut saya kamu jangan kemalaman. Apalagi yang masih besok harus pagi-pagi mempersiapkan. Mereka makan dulu, saya datang dengan Pastor Kasten telat. Karena saya masih harus briefing sama hamba Tuhan di kota itu. Lalu kita nyampe di restoran itu, baru duduk mau makan. Tiba-tiba pemilik restoran itu ngomong sama saya. Pastor, sambil meneteskan air mata. Saya punya cicik di lantai 3 itu ruko ya, cukup tinggi. Pastor boleh gak saya melancangin ya. Kumaha, ngomong pakai orang Bandung halus banget gitu teh. Kasihan tuh cicik saya 15 tahun gak bisa jalan. Ya, stroke. Maaf saya ngelancangin, saya tahu pastor baru selesai doa ya sama semua pekerja. Maaf, punten. Boleh gak pastor doakan? Ada lift gak? Saya jujur kan ya, capek loh. Lantai 3 baru lari-lari ngajarin orang dan sebagainya. Oh gak ada lift. Langsung saya ngomong sama Pastor Kasen, ya udah lupakan aja makanan ini. Padahal udah ada pork ribs ya. Waduh ini iga babi semua lapar. Tapi saya ingat ayat ini, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Secara daging seharusnya saya bisa ngomong gini, Bu besok itu KKR loh Bu. Wah teorinya kan bisa ngomong gini, yang menyembuhkan juga bukan hamba Tuhan Bu. Semua besok akan berdoa, Ibu bawa kakaknya Ibu besok di KKR. Harusnya hal itu wajar ya. Ya. Tetapi gak tahu kenapa hati saya lihat Pastor Kasen, apalagi Pastor Kasen yang lemah lembut, penuh dengan senyum, dia towel saya di belakang dan dia bisikin saya, kayaknya kita harus ke atas. Oke, konfirmasi, ayo kita ke atas. Saya ajak beberapa orang sekalian latihan. Kita naik ke lantai 3, kita lihat ibu ini. Langsung saya kalau lihat seperti itu saya gak tahan, saya ngomong, wow, I cannot hold my tears, aku gak bisa tahan. Aku langsung nangis waktu itu lihat ibu ini karena ibu ini terbaring
di tempat dan dia cuma ngeliatin brosur itu. Kalau aku bisa ke KKR tapi kakiku begitu lemah. Dia nangis, dia bilang, Pak Pendeta, saya sakit 15 tahun, saya gak bisa jalan Pak Pendeta. Langsung dia khotbah, dia ngomong gini, saya dulu Kristen tapi saya tinggalkan Yesus, saya ikut suami saya dikutuk Tuhan. Langsung dia bilang, sakit ini karena saya gak percaya lagi sama Yesus. Banyak orang gak bisa berjumpa dengan Yesus karena mereka melihat Yesus yang salah. Ingat apa yang firman Tuhan katakan ketika orang buta itu masih buta, muridnya berkata apakah dosanya? Tapi Tuhan bilang bukan dosanya atau bukan dosa orang tuanya. Tetapi kemuliaan Tuhan hendak dinyatakan atas orang ini. Singkat cerita, kita doakan dia, kita ngomong sama dia. Bu, seharusnya ibu besok datang KKR. Tetapi gak tahu kenapa, ini adiknya ibu, adiknya nangis terus yang punya restoran ini. Dia memberanikan diri untuk meminta kami untuk berdoa untuk ibu. Ibu mesti tahu ya, tidak ada penghakiman di dalam Yesus. Kita jelaskan tentang Injil sedikit. Dan percayalah, sakit ini bukan kutukan Tuhan. Tapi Tuhan ingin pakai hidupmu. Kita sama-sama berdoa, kita tumpang tangan. Iman pun bukan iman kita. Saya juga ngelihat kalau saya doain orang sakit langsung, secara daging juga ngeri loh. Secara manusia juga berpikir, ini sembuh gak ya? Itu normal. Tetapi ketika belas kasihan Tuhan menguasai hidup kita lagi mikir, sembuh gak sembuh toh bukan untuk kita. Kita berdoa waktu itu, kita nyanyi, sebab kau besar. Tuhan, aku percaya. Kita nyanyi, kita KKR di tempat itu hanya untuk ibu ini. Di satu ruangan kamar itu hanya untuk ibu ini. Lalu pendoa-pendoa bukan cuma saya, semua pendoa-pendoa yang ikut, mereka baru Kristen juga ikut saya dari Surabaya. Waktu itu jemaat baru 50 orang. Beberapa mendoakan di dalam nama Yesus berjalan dan tiba-tiba sebelum KKR, sebelum ada penyembahan, sebelum ada penyanyi yang hebat, sebelum ada 300 pendoa, tiba-tiba ibu ini dituntun berdiri. Dan bukan hanya berdiri, kita melihat dengan mata kepala kita hari itu setelah 15 tahun dia pertama kalinya bisa berjalan di seluruh ruangan kamar itu dan berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan yang lebih mengharukan lagi, kesembuhan itu, mujizat itu luar biasa, amin. Tetapi yang lebih luar biasa adalah kita perhatikan ada satu anaknya. Dan anaknya ini ternyata cacat mental Bapak Ibu. Dia tidak pernah mengerti berdoa. Dia tidak pernah dengar lagu rohani. Dia tidak pernah dengar kesembuhan ilahi. Dari balik pintu itu dia menangis. Dan hari itu dia berkata, Mama, besok di KKR aku mau dibaptis. Dan dia menerima Yesus Kristus karena ada belas kasihan Tuhan turun. Coba kalau kita gak taat sama Tuhan, hari-hari ini mungkin apa yang Tuhan suruh dalam hidupmu, yang egomu masih lebih daripada itu, serahkan kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau karena belas kasihan mengalahkan setiap ego dan kepentingan kita. Ayat 15 dan 16. Sebentar lagi saya akan selesai. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya setelah KKR itu dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Itu wajar gak Bapak Ibu? Wajar. Sudah selesai KKR, sudah kita layani, ya pulanglah. Karena kita juga perlu makan. Murid-murid perlu istirahat. Tetapi lihat, Tuhan itu selalu menantang kita untuk kita berbuat lebih dari apa yang kita bisa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kalimat ini menemplak hati saya. Karena kadang kita sebagai gereja, kita merasa cukup dengan kebaktian. Kita merasa cukup dengan khotbah yang bagus. Tetapi Tuhan bilang, no, kamu harus mengembalakan mereka. Kamu harus memberi mereka makan. Sekalipun itu gak enak buat dagingmu. Itu mungkin gak enak buat keuangan gerejamu. Itu mungkin gak nyaman ketika engkau berkata semua orang boleh ada di tempat ini. Tetapi itu hatinya Tuhan. Karena dia selalu tergerak oleh belas kasihan. Karena Tuhan tahu semua orang membutuhkan Yesus. Semua suku, ras, bangsa, bahasa, everyone. Dan murid-murid mungkin berkata, apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak punya apa-apa. Mungkin kita berkata, aku terbatas.
Saya terbatas. Saya ini kalau ketemu sahabat-sahabat, Kiki, semua tahu orang-orang yang melayani dengan saya sudah puluhan tahun, Pak Ufer, Bu Susi, Pastor Karsten, Felicia, semua gembala-gembala tempat ini, Indrawan segala, tahu kok, saya ini orangnya nggak bisa fokus. Makanya kadang kalau ada orang yang pertama kali ketemu dengan saya selalu bilang gini, sorry ya, kalau saya ini kadang nggak fokus karena saya ini sedikit ADHD. Jadi kalau orang ngomong sudah 15 menit, saya mulai harus bergerak sedikit. Gitu ya, doa aja saya bergerak. Kemarin pertemuan kids, istri saya khotbah, saya gerak sambil doa. Kalau saya gerak, itu saya lebih bisa konsentrasi. Tetapi kalau saya membatasi diri, susah untuk saya berkhotbah. Sebulan 2 kali berkhotbah itu susah sekali. Karena saya orangnya suka ngeflow, saya suka orangnya itu keluar dari jalur. Tetapi kalau kita terus melihat kekurangan kita tidak tahu ada potensi yang besar dalam hidup kita ketika Tuhan katakan kamu yang harus memberi mereka makan. Untuk menjadi gembala, untuk bisa berkhotbah di tempat ini. Setiap minggu tanya istri saya masih gak pede loh. Kalau orang bilang, wah lu pede, kayak lu mah. Kadang kalau khotbah di Jakarta tuh pendeta-pendeta suka bilang gini, kalau lu datang mah lu harus altar call. Karena kalau lu yang khotbah, wah nanti lihat semua orang maju. Padahal mereka gak tahu pergumulan hati saya. Kadang saya masih tulis di catatan ini, saya mesti ngomong apa. Saya terus berdoa, Tuhan jangan sampai salah ngomong. Tiba-tiba spontan bisa nyeletuk salah ngomong kan gitu kan. Dulu awal-awal saya jadi penginjil pernah tuh spontan gini nyeletuk moro-moro ngomong politik. Ya ampun, untung bisa diedit kan gitu. Tetapi ketika kita menyadari kita penuh kekurangan, disitulah kasih karunia Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Karena kalau kita bisa, Tuhan gak perlu pakai orang yang bisa. Tetapi hari ini karena temanya 5 minggu ini adalah meneladani Yesus. Dan kita mau semua orang bisa join live group. Ketahuilah Tuhan tidak mencari orang yang bisa, tetapi Tuhan mencari orang yang mau. Tuhan mencari orang yang berkata, yes Tuhan perlengkapi aku dengan belas kasihan-Mu, perlengkapi aku dengan hati-Mu. Lihat ayat 17, apa yang mereka katakan? Jawab mereka, yang ada pada kami hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Mereka sadar loh, hanya. Apa yang hanya di hidupmu? Tuhan, aku cuman punya sedikit waktu. Tuhan, setiap kita pasti punya 5 roti dan 2 ikan. Setiap kita pasti punya potensi dalam hidup kita. Tuhan, aku cuman punya keluarga kecil ini Tuhan. Tapi aku bisa melayani satu keluarga. Tuhan, aku cuman punya toko kecil ini Tuhan. Tapi dari toko ini Tuhan, aku bisa memberikan persembahan dari dalam hatiku untuk pekerjaan Tuhan. Apa saja dalam hidupmu. Ada artikel yang luar biasa yang kemarin saya baca. Saya ngomong sama istri saya, ini nyambung gak ya kira-kira? Kadang kita merasa gini, aku gak punya potensi kok. Aku gak punya apa-apa. Sedangkan di dalam setiap hidup kita, Tuhan selalu bilang gini, bawalah kemari 5 roti 2 ikanmu. Bawalah kemari. Tuhan, aku masih punya masa lalu loh Tuhan. Tuhan, aku ini masih egonya besar loh Tuhan. Tuhan, aku ini punya banyak kelemahan. Gak apa-apa. Tuhan bilang, bawalah kemari. Kita mau gak persembahkan itu? 5 roti dan 2 ikan itu untuk Tuhan. Saya baca artikel, saya ini kan suka German Shepherd ya. Salah satu biakan kita sekarang di rumah ya, itu saya kirim ke Semarang untuk besanan dengan orang Semarang saya ya. Anjing saya titipkan di sana. Jadi saya kadang-kadang baca artikel German Shepherd, tapi itu bisa menginspirasi khotbah saya. Keluarlah sebuah artikel, ada sebuah German Shepherd di sebuah kota. Dia ikut berapa kali ujian, dia gak lulus karena dia terlalu baik. Ini cerita nyata. Jadi ada seekor German Shepherd ya, anjing herder ya, yang ikut tes untuk kepolisian gak lulus. Nyium bom gak bisa, nyari narkoba gak bisa. Dia cuma bisanya friendly, dia cuma bisanya ramah. Oh dia ramah. Dan anjing ini gak lulus karena terlalu ramah. Jadi akhirnya anjing ini ditaruh untuk mendampingi gubernur ya. Karena dia ramah, dia gak bisa gigit. Kelihatannya ya diremehkan lah, anjing herder rumahan lah. Suatu hari ada satu anak balita yang terhilang di hutan. Singkat cerita, semua anjing-anjing yang lulus akademi itu cari gak ketemu. Si gubernur udah patah semangat karena dia harus menyelamatkan salah satu masyarakat. Dan salah satu
orang yang dia pimpin kan. Lalu tiba-tiba anjing ini dicoba karena tidak ada anjing lain yang bisa menemukan. Dilepaskan ke hutan yang begitu luas dengan beberapa polisi penjaga. And finally, semua anjing yang dianggap pintar, lulus ini dan itu, tidak bisa menemukan. Anjing yang cuman ramah itu, menemukan anak yang terjebak di reruntuhan pohon, di dekat gua yang paling dalam. Apa sih makna dari cerita ini? Mungkin orang di sebelah kanan kiri tidak bisa lihat potensimu. Mungkin orang berkata, siapa lu? Kamu gak bisa nyanyi kayak Frankie Kuncoro. Tapi Anda bisa senyum. Dan mungkin dari senyumanmu itu Anda bisa jadi ketua asyir. Anda pinter hospitality. Anda orangnya gak ngamuan. Anda orangnya, saya punya salah satu PA di gereja namanya Bu Ninis. Kalau Anda tahu Bu Ninis. Bu Ninis ini salah satu orang yang bukan hanya gak ngamuan. Orang yang gak ngamuk, kadang orang tersinggung sama dia pun dia gak pernah merasa orangnya tersinggung. Itu namanya Ninis. Ada gak Ninis di sini? Ya, dia mungkin di belakang lagi sibuk. Kadang saya tanya, kamu ya, kalau kamu temenin tamu itu, kamu tahu nggak dia tuh orangnya gini. Kamu kerasa nggak? Enggak, ya ampun, kamu nih perlu karunia perasa dari Tuhan deh. Kadang kamu tahu nggak, sadar nggak? Kalau kadang kamu ngomong sama ini, saya kan ajarin dia kadang ngomong sama orang sinode dan sebagainya. Orangnya bisa tersinggung. Oh iya ya ampun. Dan dia juga nggak pernah tersinggung. Orang yang friendly kayak gitu, Anda bisa dipakai Tuhan. Dan anjing ini masuk di majalah-majalah menyelamatkan putri kecil ini. Dia yang tadinya tidak dipedulikan dan dibuang. Tapi setiap kita punya 5 roti 2 ikan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Potensi yang luar biasa untuk sungguh-sungguh memenangkan kota ini. Gereja ini punya 5 roti 2 ikan. Cukup gak 5 roti 2 ikan? Cukup. Kalau kita malah bilang sama Tuhan, aku punya 50 bakul. Tuhan gak perlu. Tuhan perlu yang sedikit itu. Tapi kita mau kasih kepada Tuhan. Apa yang sedikit yang kita sudah lakukan tahun ini? Sepanjang tahun ini adalah salah satunya menyekolahkan anak-anak. Gak tahu kenapa passion saya. Istri saya malah bilang gini, doa sama Tuhan ya yang jangan sampai Tuhan tuh nyuruh-nyuruh kita buka gereja. Kita nanti stres loh yang. Betul juga ya. Jangan yang, istri saya selalu doa gitu. Jangan minta tambah besar di kota-kota. Jangan yang satu aja tapi besar. Wah ya amin ya. Amin. Itu doa istri. Jangan. Kalau disuruh Tuhan buka gitu nanti kita malah gak punya waktu keluarga loh. Ya benar juga ya. Tapi yang ada di hati kami itu gini. Lebih dari kalau Tuhan suatu hari pengen kita buka. Ya kita ini ada satu gereja yang kita gembalakan juga di Batam. Itu kita mau banyak lebih bantu. Ya, tapi sudah ada gembalanya. Mereka mau jadi new life. Saya doa, saya bilang, jangan wes, Tuhan kok bilang kamu jangan new life. Tapi secara sinode, gembala sidangnya saya juga bingung. Karena dia dulu full timer, dia pengen tetap sama Ko Irwan. Ya wes lah, kita tolongin dia. Ya kalau kayak gitu-gitu Tuhan suruh ya kita tabur, kita tolongin. Tetapi yang lebih lagi dalam hati saya pengen menyekolahkan banyak orang. Suatu hari kita bisa menyekolahkan 1.000 orang. Kita percaya kalau 1.000 orang kita sekolahkan, Surabaya berubah. Nah ada beberapa anak yang sudah kita sekolahkan kemarin tulis surat kepada saya. Kepada kita loh, ini bukan cuma saya. Ini semuanya kita. Kita gak bisa lakukan sendiri tanpa kalian semua. Surat dari Linda saya bacakan ya. Boleh ini suratnya benar-benar saya bacakan karena kemarin komenin saya bilang, tak tulisin aja ya. Kayaknya Koko nanti bakal bingung baca di depan. Oke. Nama saya Linda, saya mau sedikit bercerita. Saya sekarang sudah kelas 12. Banyak mata pelajaran tambahan di sekolah sehingga biasanya saya pulang sore hari. Setelah pulang sekolah saya membantu orang tua membereskan pekerjaan rumah. Juga sementara mempersiapkan diri untuk lanjut ke perguruan tinggi. Saya sangat berharap bisa masuk di Fakultas Hukum dan menjadi penyidik hukum yang hebat dan sukses. Saya berharap cita-cita saya bisa tercapai. Saya juga mendoakan keluarga saya, terutama bapak, mama, kakak, adik saya. Untuk bapak dan mama diberi sehat dan kuat dalam menjaga dan merawat kami. Ini di Indonesia Timur, jadi harusnya logatnya seperti ini. Doakan kakak pertama agar segera mendapatkan pekerjaan tetap ya. Dan juga kedua saudara saya yang dalam masa persiapan ujian nasional di SMK dan di SD. Ya, katakan ya. Terima kasih Bapak Pendeta Irwan. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu secara langsung. Tuhan memberkati kita semua. Waktu saya baca itu ya ampun, Indonesia Timur yang mungkin listrik aja baru masuk di sana.
Tapi Tuhan bisa pakai gereja ini untuk menyekolahkan mereka. Waktu saya bilang gini, supaya suatu saat kita bisa bertemu secara langsung. Surat dari Maria, halo Pendeta Irwan, saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa yang selalu diberikan untuk kami. Saya berharap semoga Pendeta Irwan selalu sehat dan bahagia. Doakan saya dan keluarga agar selalu sehat dan sekolah saya berjalan dengan lancar. Salam dari saya dan keluarga, Tuhan memberkati. Ini lebih lengkap lagi, surat dari Yusta. Halo jemaat New Life Ministry dan Pendeta Irwan. Katakan halo, mereka nonton dari online loh. Halo, saya mohon doanya untuk kesehatan dan sekolah. Supaya saya diberikan umur panjang, supaya bisa menyelesaikan sekolah di bangku SMA. Mohon doa jika Tuhan kehendak, supaya cita-cita sebagai guru tercapai dan membanggakan kedua orang tua saya. Kalau tidak ada belas kasihan Tuhan dan kita tidak menjawab iya, kepada 5 roti 2 ikan yang kita punya ini, kita rela berbagi untuk mereka. Mungkin mereka gak bisa sekolah sampai hari ini. Dan ini sedikit video dari mereka supaya jemaat tahu update dari beberapa anak yang kita sekolahkan. Maafkan kalau video ini sederhana. Karena mereka gak punya production yang bagus seperti kita. Tapi ini tulus dari hati mereka untuk New Life Church, untuk belas kasihan Anda. Tuhan memberkati. Halo Bapak Pendeta Irwan. Halo Bapak Pendeta Irwan. Halo Bapak Pendeta Irwan. Halo. 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 Hai jemaat. Hai jemaat New Life. Halo Bapak Pendeta Irwan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Irwan dan seluruh jemaat Gereja New Life Ministry sudah mendukung saya. Doa dan harapan saya kepada Bapak Pendeta dan seluruh jemaat New Life Ministry sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih sudah mendukung anak-anak Manggarai Timur. Semoga jemaat diberi kesehatan dan diberkatin oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendukung saya. Saya berdoa untuk Bapak Pendeta Irwan. Semoga sehat selalu dan diberkahi oleh Tuhan. Amin. Terima kasih karena sudah jadi saya punya sponsor. Semoga jemaat dan Bapak selalu sehat, diberi berkat berlimpah oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih karena sudah menjadi saya punya sponsor. Semoga jemaat dan Bapak Pendeta Irwan selalu sehat, diberi kesehatan, berkat berlimpah oleh Tuhan Yesus. Amin. Dadah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk kita bisa menyekolahkan bukan hanya puluhan orang, tapi ratusan orang, bahkan suatu hari ribuan. Hal itu sudah berbicara dari 25 tahun lalu ketika saya melihat pelayanan seorang hamba Tuhan yang dia tidak punya gereja, tapi dia mendirikan sekolah di Papua. Dia telah meluluskan ratusan sarjana dan bahkan mungkin hari ini sudah hampir 1000 sarjana, doktor dan master dan sebagainya. Dari hari itu saya cuma berdoa sama Tuhan, kalau suatu hari saya jadi gembala, jadikan gereja ini dampak untuk bangsa ini, untuk orang-orang yang terhilang. 2 hal ini kita bawa pulang. Yang pertama, belas kasihan. Kristus selalu menang atas ego dan kepentingan pribadi kita. Yang kedua, belas kasihan Kristus mendorong kita untuk melampaui apa yang seharusnya kita lakukan. Mau lakukan ini bersama-sama New Life Church di tahun Great Harvest, tahun tuaian. Saya tidak lebih baik dari Anda. Kita semuanya bersama-sama bergandeng tangan untuk menyatakan Surabaya menjadi kota pujian bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.